seorang perempuan, dan perempuan ini membawa pesan bertuliskan, "Dia yang terakhir dan selamanya. Dia yang terakhir. Dia yang terakhir dan selamanya." Tiba-tiba cewek ini ngelintur dan langsung berkata, "Thomas!" Semua orang pun langsung melihat ke arah Thomas. Mereka pun membawa cewek ini ke puskesmas di sana. Thomas pun kemudian mengajak Mino dan yang lain untuk memeriksa Griever yang telah ia bunuh tadi malam untuk mencari petunjuk tentang labirin itu. Mereka pun langsung gas OTW ke TKP tadi malam. Kemudian Mino menemukan sebuah tabung di dalam isi perut Griever itu. Tabung ini berbunyi seperti bom dan bernomor angka 7. Mereka pun membawa tabungnya pulang ke camp dan mencari petunjuk yang lain. Tom pun menunjukkan tabung tadi ke orang-orang di sana. Tapi Kelly yang masih kesal tetap menyuruh Nut untuk memberikan hukuman kepada Thomas. Nut pun memberikan hukuman 1 malam dikurung di kandang. Dan hari ini Thomas resmi menjadi the next Master Chef Indonesia. Thomas pun dipilih Nut untuk menjadi the runner. Kelly yang tak terima, dia pun langsung pergi dari sana. Kemudian Mino pun menunjukkan sebuah peta dari labirin tersebut kepada Tom. Dia sudah menelusuri semua bagian di labirin itu, namun tetap tidak bisa menemukan jalan untuk keluar. Tapi mungkin sekarang mereka bisa menemukan jalan keluarnya. Pintu labirin itu juga bernomor dan setiap hari memiliki pola pergantian yang selalu sama. Mino pun mengajak Tom untuk mengecek labirin nomor 7. Kemungkinan benda ini bisa memberikan sebuah petunjuk. Tak lama gadis yang kemarin pingsan telah bangun. Gadis ini ngamuk woi, dia melempari batu ke semua orang. Thomas pun mencoba menenangkan gadis ini. Gadis ini memberitahu kalau namanya adalah Teresa dan dia masih bingung kenapa dia tidak dapat mengingat apa-apa. Thomas pun menjelaskan kejadian yang dia alami dan semua orang di sini sama dengannya. Kemudian mereka pun melanjutkan ceritanya. Ternyata Tom dan Teresa ini selalu bermimpi hal yang sama, yaitu selalu ada yang bilang wicked is good di dalam mimpinya. Dan Thomas juga ingat kalau Teresa berada di mimpinya dan dia mengatakan kalau semuanya akan berubah. Teresa lalu memberikan sebuah kapsul berisikan obat bermerek WKCD yang kelihatannya itu juga dari Wicked is Good. Tom pun mencoba menggunakan obat itu kepada Albi yang tersengat Griever kemarin. Saat akan menyuntikkan obat itu, Albi tersadar dan langsung mencekik Thomas dan berkata sama dengan yang dikatakan Ben waktu lalu. Teresa pun langsung menyuntikkan obatnya dan ternyata obat itu benar berhasil bekerja. Kemudian Kelly pun memanggil Tom untuk melaksanakan hukumannya kemarin. Tom harus dikurung 1 malam di kandang ini. Kelly pun menjelaskan kenapa dia tidak suka dengan Thomas, karena semuanya berubah ketika dirinya datang. Kemudian datanglah Chuck untuk memberikan makanan kepada Thomas. Walaupun bocil, tapi Chuck ini selalu pengertian dengan Tom. Tom pun berjanji untuk bisa mengeluarkan mereka semua dari labirin ini. Paginya Tom dan Mino pun jadi untuk mencari petunjuk tentang tabung kemarin. Sampailah mereka di labirin nomor 7. Dan tiba-tiba tabung itu berbunyi dan mengarahkan mereka ke suatu tempat. Dan sampailah mereka di sebuah dinding. Tiba-tiba nomor itu berubah menjadi warna hijau dan tembok di sana langsung terbuka. Kemudian ada sebuah sensor dari sebuah lubang yang mendeteksi keberadaan mereka. Diikuti dengan labirin-labirin di sana yang mulai berpindah. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Mereka berlari secepat mungkin dan akhirnya mereka bisa selamat dari labirin itu. Mereka lalu memberitahu semua orang tentang jalan baru ini dan akan mengajak mereka besok untuk keluar dari sana. Namun Kelly yang tidak mau mengambil resiko memberikan pendapat lain karena dirinya merasa paling senior daripada Thomas. Saat mereka sedang berdebat, Teresa pun memberitahu mereka kalau Albi sudah siuman. Namun ketika Thomas memberikan kabar baik kalau dia menemukan jalan keluar, Albi pun tampak sedih dan dia tidak yakin mereka semua bisa keluar. Di luar, para anggota yang lain pun berteriak kepanikan karena ternyata waktu sudah menjelang malam, tapi pintu labirin itu masih tetap terbuka dan parahnya pintu-pintu yang lain juga ikutan terbuka. Nah loh, udah gak enak nih perasaanku juga. Dan benar saja, para kaum Griever pun mulai berdatangan dan menyerang mereka semua.
Kelly pun mengamankan diri di dalam box besi, sedangkan yang lain berada di puskesmas yang nampaknya tidak aman. Monster ini sempat akan menangkap Chuck, namun Albie yang sudah muak dengan belalang ini langsung menebas jarum sengatan mereka. Chuck pun berhasil selamat, namun monster itu kembali menangkap Albie. Albie pun tak bisa bertahan dan memberikan pesan terakhir kepada Thomas untuk membawa mereka semua keluar dari sana. Dan saat semua monster itu sudah pergi, Kelly langsung memberikan Thomas sebuah pukulan manja ke wajahnya. Dia menyalahkan Thomas tentang semua ini. Kelly menganggap kalau mereka mengirim Thomas hanya untuk merusak semuanya. Karena tidak menemukan jawaban yang pasti, Thomas pun mencoba menyuntikkan racun Griever itu ke tubuhnya, agar Thomas dapat mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Thomas pun mendapatkan pencerahan di mimpinya, dan dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata dia memang salah satu anggota dari perusahaan Wicked, dan dia yang mengirimkan semua orang ke tempat ini. Namun kita masih tidak tahu kenapa Thomas juga dikirimkan ke tempat ini. Nut pun mencoba memahami posisi Thomas dan tidak menghakimi dirinya. Nut memberikan semangat untuk Thomas agar dirinya menyelesaikan perbuatan yang dia mulai, untuk membawa semua orang keluar dari labirin ini. Mereka pun membuat sebuah rencana. Esoknya saat Kelly akan menghukum Tom dan Teresa, Tom pun memberontak dan akan melawan mereka jika mencoba menghentikannya. Mereka juga tidak memaksa kalau mereka tidak mau ikut dengan Tom. Namun sebagian dari mereka pun memutuskan untuk ikut dengan Thomas, daripada ketakutan dalam diam dan tidak berani melakukan apa-apa. Kelly pun tetap bersikeras dengan keputusannya. Tom dan kawan-kawan pun meninggalkan mereka semua. Dan waktu sampai di tempat yang kemarin, tempat itu sudah dijaga kembali oleh Griever. Sebelum menjemput ajal, Thomas pun memberikan sebuah motivasi kepada mereka. Lalu mereka menghajar serangga kampret itu. Akan tetapi Griever di sini tidak cuma satu. Griever yang lain pun mulai berdatangan. Tom dan yang lain berusaha untuk menahan Griever, sedangkan Teresa dan Chuck berusaha untuk membuka pintu labirin menggunakan tabung yang kemarin. Namun pintu itu menggunakan sebuah sandi 8 nomor. Thomas pun menyuruh Mino menyebutkan urutan nomor dari peta labirin tersebut. Dengan sedikit agak lama, akhirnya password itu berhasil, dan akhirnya mereka bisa selamat dari serangga besi ini. Tiba-tiba ada pintu yang terbuka otomatis. Mereka pun keluar melewati pintu tersebut dan mengikuti arah lampu yang menyala. Sampailah mereka di pintu keluar. Mereka sedikit ragu awalnya, namun Thomas pun memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Ternyata pintu itu langsung mengarah menuju ke sebuah kantor laboratorium. Dan sepertinya di lab ini habis terjadi pembantaian. Thomas pun iseng mencoba menempelkan sidik jarinya ke monitor di sana. Lalu muncullah sebuah rekaman dari dokter bernama Ava yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi. Ternyata dunia mereka di luar sana sedang hancur. Matahari telah membakar sebagian dari bumi, dan parahnya muncul virus mematikan yang diberi nama dengan flare, dan belum ditemukan obatnya. Kemudian lahirlah generasi baru yang kebal terhadap virus ini. Namun anak-anak ini harus diuji terlebih dahulu, bahkan harus dikorbankan untuk membuat obat dari virus ini. Itulah alasan mereka membuat ujian ini. Namun banyak orang yang tidak setuju dengan perusahaan ini, dan akhirnya mereka pun harus dibantai oleh pemerintah. Kemudian pintu yang lain pun juga ikut terbuka. Mereka pun akan keluar dari sana. Tetapi tiba-tiba Kelly datang dan langsung menghadang mereka. Saya juga nggak tahu gimana nih Kelly bisa ikut ke sini. Cuman dia udah tersengat oleh virus itu. Karena merasa kecewa dengan semua orang, Kelly pun berniat akan menembak Thomas. Tapi Mino pun langsung melemparkan tombaknya ke dada Kelly. Thomas pun selamat. Tapi ternyata tembakannya tadi terkena oleh Chuck. Dan tiba-tiba mereka yang masih hidup dibawa keluar oleh sekelompok anggota bersenjata. Mereka pun dibawa menggunakan helikopter. Di tempat lain ternyata Dr. Ava masih hidup. Dan rekaman tadi adalah bagian dari rencana. Mereka pun akan melanjutkan untuk tes tahap kedua. Dan film pun berakhir. Aduh, pegel cok. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Filmnya asli seru banget sih. Jangan lupa nonton langsung di streaming film kesayangan Anda. Sebenarnya masih ada 2 serial lanjutan lagi dari film Masih Render ini. Entah nanti saya mau bikin apa enggak. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, subscribe sakarmu. Tapi nek kue subscribe kue ngene mas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Parjo, bye.